Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Bobobihe dari kelas B dengan NIM 451421023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang morfologi sungai untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah hidrologi. Nah, apa sih itu morfologi sungai? Morfologi sungai merupakan geometri, bentuk, dan ukuran, jenis, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek dan perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu, di mana proses perubahan dari morfologi ini telah terjadi sejak terbentuknya sungai itu sendiri dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, seperti apa definisi sungai? Nah, sebagian besar air hujan yang turun ke permukaan tanah mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah dan setelah mengalami bermacam-macam tahanan akibat gaya berat, akhirnya berlimpah ke danau atau laut. Nah, suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi ini, tempat mengalirnya air yang berasal dari air hujan, disebut alur sungai. Dan perpaduan antara alur sungai dan aliran di dalamnya disebut dengan sungai. Nah, selanjutnya bagian-bagian sungai. Yang pertama yaitu palung sungai. Nah, palung sungai ini adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah atau buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen. Yang kedua yaitu garis sempatan, di mana garis sempatan ini adalah garis maya di kiri dan di kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Yang ketiga yaitu bantaran sungai. Nah, bantaran sungai ini adalah ruang antara tepi palung dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan kanan palung sungai. Yang terakhir yaitu dataran banjir, di mana dataran banjir ini adalah dataran di sepanjang kiri atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir. Nah, selanjutnya yaitu pembagian zona sungai. Nah, pada bagian pertama yaitu bagian hulu. Nah, ini merupakan bagian hulu. Nah, pada bagian hulu ini merupakan awal dari sebuah sungai. Biasa bagian ini terletak di bagian pegunungan. Nah, di bagian pegunungan ini biasanya terdapat mata air. Nah, pada bagian ini lembah dari bagian hulu ini berbentuk seperti huruf V. Nah, ini berbentuk seperti huruf V. Ciri-ciri dari bagian sungai ini, di bagian hulu ini memiliki aliran yang sangat deras dan sungainya lumayan dalam. Nah, di mana proses yang terjadi di sini ini adalah terjadi proses erosi, di mana proses erosi ini diakibatkan oleh aliran yang sangat deras tadi, sehingga aliran ini adalah aliran air yang akan menggerus sungai dengan sangat cepat, sehingga lembah ini membentuk seperti huruf V. Nah, selanjutnya pada bagian tengah. Nah, ini merupakan bagian tengah. Nah, ini bagian tengah ini. Nah, bagian tengah atau badan sungai itu morfologinya itu sangat relatif, datar, serta bagian tengah ini memiliki ciri-ciri seperti arusnya itu tidak terlalu deras karena dia itu membawa material lumpur sehingga alirannya itu tidak deras. Nah, ini. Nah, selanjutnya daya dari erosi atau pengikisannya itu berkurang, walaupun ada tapi berkurang, tidak sama seperti di bagian hulu sini, bagian pertama. Nah,
Lalu pada bagian ini terdapat meander. Nah, ini biasa disebut dengan meander. Meander ini adalah kelekan sungai yang berbentuk 180 derajat yang memiliki ciri aliran sungai ini sangat lambat. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian tengah ini terdapat anak sungai. Nah, ini merupakan bentuk dari anak sungai. Nah, tetapi anak-anak sungai ini akan bertemu lagi dengan induknya. Nah, ini merupakan induknya sehingga dinamakan dengan pertemuan sungai. Nah, selanjutnya pada bagian tengah ini terdapat gosong sungai. Nah, ini merupakan bagian gosong sungai. Gosong sungai ini diakibatkan oleh endapan dari sungai, yang itu endapannya itu berupa biasa disebut dengan lumpur, batu-batuan, kerikil, sehingga terbentuklah daratan. Nah, di bagian sini nih, bagian gosong sungai. Nah, selanjutnya yaitu ada danau tapal kuda. Nah, ini merupakan danau tapal kuda. Nah, kenapa biasa disebut ini danau tapal kuda? Danau ini berbentuk seperti sepatu kuda. Biasanya di kanan dan di kirinya ini terputus karena terhubung dengan daratan. Lalu di tengahnya ini ada danau seperti tapal kuda. Adanya dengan sungai ini di bagian tengah. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian hilir. Nah, bagian hilir ini adalah aliran sungai yang menuju ke wilayah laut. Namun bagian hilir ini memiliki ciri-ciri seperti arusnya sangat tenang. Lalu badan sungai ini terdiri dari lumpur, ada juga pasir halus. Nah, sehingga terbentuk juga endapan itu berupa delta. Nah, ini biasa disebut dengan delta. Nah, delta ini delta itu endapan sungai yang menghalangi aliran-aliran sungai yang menuju ke bagian laut. Lalu ada lagi yaitu estuari. Nah, ini bagian estuari. Nah, bagian estuari ini adalah badan air yang setengah tertutup oleh daratan serta terhubung dengan bebas dengan laut terbuka. Nah, terhubung dia dengan laut terbuka. Selanjutnya setelah itu ada lagi yaitu biasa disebut dengan kanal. Nah, ini bagian kanal, di mana kanal ini merupakan terusan sungai. Nah, kanal ini biasa ada kanal buatan. Selanjutnya yaitu ada muara, di mana muara ini artinya ujung atau tempat berakhirnya aliran sungai di laut atau di danau. Nah, jadi ini semua tentang pembagian zona sungai. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.